Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Permadi dari kelompok 8 mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini dan pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Yang mana dari kelompok 8 tidak hanya saya sendiri, yakni juga ada teman-teman saya, yakni ada Adila Kurnia Ramadhani dan satunya yakni ada Karina Vivi Damayanti, dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus pemateri yang terakhir. Mungkin langsung saja biar tidak berlama-lama, saya serahkan kepada pemateri yang pertama untuk memaparkan materinya. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu creder, yang berarti kepercayaan, atau creo, yang berarti saya percaya. Artinya kepercayaan dari kreditur atau pemberi pinjaman bahwa debiturnya atau penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman serta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak. Secara umum, pengertian kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit sendiri adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang fungsi dari kredit. Kredit yang ada pada awal perkembangan berfungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika masyarakat membawa pengaruh sosial ekonomis, baik itu debitur, kreditur, atau dari masyarakat sendiri. Fungsi kredit dari manfaat yang nyata dan juga manfaat yang diharapkan memiliki fungsi yang pertama meningkatkan daya guna uang, yang kedua meningkatkan kegairahan usaha, yang ketiga meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang keempat merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian, yang kelima meningkatkan hubungan internasional, yang keenam meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang, yang ketujuh meningkatkan pemerataan pendapatan, yang kedelapan kredit sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian, yang kesembilan memperbesar modal dari perusahaan, yang kesepuluh kredit dapat meningkatkan IPC atau income per kapita pada masyarakat, dan yang terakhir kredit berfungsi untuk mengubah cara berpikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kredit. Yang pertama ada karakter atau kepribadian watak. Sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan sebagainya. Dan yang kedua ada capacity atau kemampuan. Kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan solidaritasnya. Dan yang ketiga ada kapital atau modal, yaitu kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan pengembalian. Yang keempat ada kolateral atau jaminan. Jaminan yang harus disediakan untuk pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya. Yang kelima ada kondisi of economic atau kondisi ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan. Dan yang keenam ada constraint atau batasan hambatan.
Penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat. Dan terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan sebutan 4P, yaitu yang pertama ada personality, merupakan penilaian bank mengenai kepribadian peminjam. Yang kedua ada purpose, yaitu bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan. Yang ketiga ada payment, yaitu untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek lancaran penjualan dan pendapatan. Yang keempat ada prospek, yaitu harapan usaha di mana yang akan datang dari calon debitur. Nah, selanjutnya terdapat juga prinsip-prinsip kredit dikenal dengan 3R, yaitu yang pertama ada return atau hasil yang dicapai, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Dan yang kedua ada repayment atau pembayaran kembali, yaitu dalam hal ini bank harus menilai beberapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dicicil. Dan yang terakhir ada risk sharing ability, yaitu atau kemampuan untuk menanggung resiko, yaitu hal ini harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang pertama, macam-macam kredit. Nah, dalam dunia kredit khususnya perbankan memiliki berbagai macam kredit. Nah, macam-macam kredit diklasifikasikan sesuai dengan beberapa jenis. Yang pertama yakni kredit berdasarkan kelembagaan yang dibagi menjadi 4 jenis. Yakni ada kredit perbankan yang mana kredit ini diberikan kepada masyarakat oleh bank negeri ataupun swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi. Yang kedua ada kredit likuiditas, yang mana kredit ini diberikan kepada bank beroperasi di Indonesia oleh Bank Sentral sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya. Yang selanjutnya ada kredit langsung, yang mana kredit ini diberikan kepada lembaga pemerintah atau kredit program oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Yang selanjutnya yakni ada kredit pinjaman, yang mana kredit pinjaman ini diberikan kepada bank yang kelebihan dana kredit yang diberikan oleh bank yang memiliki kelebihan dana dan diberikan kepada bank yang kekurangan dana. Selanjutnya yakni kredit berdasarkan jangka waktu, yakni dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni ada kredit jangka pendek atau short term loan, yang mana kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit di rekening koran, kredit penjualan, kredit wesel, kredit pembeli, serta yang terakhir yakni kredit modal kerja. Nah, selanjutnya yakni ada kredit jangka menengah atau medium term loan, yang mana kredit yang jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dan yang terakhir yakni kredit jangka panjang atau long term loan, yang mana kredit yang memiliki waktu lebih dari 3 tahun, yang umumnya berupa kredit investasi dengan tujuan menambah modal perusahaan. Nah, selanjutnya yakni ada kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit konsumtif, yang mana kredit ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarganya, misalnya seperti kredit mobil, kredit rumah, dan lain sebagainya. Biasanya kredit ini pastinya kita sudah tahu ya teman-teman. Mungkin ini juga menjadi konsumsi masyarakat juga. Yang kedua yakni ada kredit modal kerja atau perdagangan, yang mana kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Yang terakhir dari kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya yakni kredit investasi, yang mana kredit yang digunakan untuk investasi produktif tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan seperti grace period, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Yang keempat ada kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha, yang mana dibagi menjadi
dibagi beberapa poin lagi. Yang pertama ada kredit kecil, yang mana kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil, misalnya KUK atau kredit usaha kecil. Yang selanjutnya ada kredit menengah, yang mana kredit yang ini diberikan kepada pengusaha dengan aset yang melebihi dari pengusaha kecil. Yang selanjutnya yakni dan yang terakhir juga kredit besar, yang mana kredit yang pada dasarnya tinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh ada kredit berdasarkan jaminan, kredit tanpa jaminan atau kredit blanko atau unsecured down, yang mana pemberian kredit dengan tanpa jaminan material atau agunan fisik. Pemberian sangat selektif yang bertujuan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya. Yang terakhir yakni ada kredit jaminan, yang mana kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik atau kolateral sebagai jaminan tambahan. Yang keenam ada kredit berdasarkan sektor perekonomian, yang mana dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama ada kredit pertanian, yang mana kredit ini diperuntukkan untuk perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua ada kredit pertambangan, yang mana kredit ini dikhususkan pada berbagai macam pertambangan. Yang ketiga ada kredit ekspor impor, yang mana kredit ini dikhususkan kepada ekspor dan importir berbagai macam barang. Yang selanjutnya ada kredit koperasi, yang mana kredit ini ditujukan kepada berbagai jenis-jenis koperasi, dari mulai jenis koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kredit profesi, yang mana kredit ini untuk macam-macam profesi, sepertinya misalnya seperti profesi akuntan, doktor, dan guru, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang lain. Yang terakhir kredit perindustrian, yang mana kredit ini untuk berbagai macam industri, dari mulai industri kecil sampai yang besar. Yang selanjutnya yakni ada kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan. Yang pertama, yang mana kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan dibagi menjadi 2 poin, yang mana yang pertama kredit rekening koran. Kredit ini dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan melalui cek, bilet, giro atau pemindah bukuan, pelunasan dengan melakukan setoran tersebut. Yang selanjutnya yakni kredit berjangka, yang mana kredit ini penarikannya sekaligus sebagai plafonnya, pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjanjian. Selanjutnya yakni kredit, macam-macam kredit yang terakhir yakni kredit berdasarkan cara pemakaian, yang dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama yakni kredit rekening koran bebas. Kredit debitur, yang mana kredit yang debitur menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya diberikan blanko cek, dan ke rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan. Debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan. Selanjutnya poin kedua yakni kredit rekening koran terbatas. Kredit dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang kartal dilakukan secara berangsur-angsur. Kredit rekening koran aflopan, yang mana penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan penambahan sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah. Yang selanjutnya yakni ada revolving kredit, yang mana sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan 1 tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda. Yang terakhir dari macam-macam kredit yakni ada term loans, yang mana sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel, artinya nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu. Hal ini merupakan pendapat dari Michelle di tahun 2006. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perhitungan kebutuhan kredit. Terdapat beberapa alasan mengapa harus dilakukan perhitungan kebutuhan kredit tersebut. Yang pertama, supaya jumlah yang diberikan oleh bank dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang mengajukan. Karena jika tidak, akan menjadi beban bagi nasabah tersebut. Dan dikhawatirkan jika yang diberikan itu berlebihan akan menjadi beban kepada nasabah dalam proses pengangsurannya.
Yang kedua, jika jumlah diberikan oleh bank itu kurang, maka nasabah akan mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatannya atau usahanya. Di sisi lain, jika mengajukan kredit baru, akan memerlukan waktu dan biaya lagi. Yang ketiga, kebutuhan kredit disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Karena jika tidak mampu, akan menyebabkan kredit tersebut berpotensi untuk macet. Yang keempat, kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah jaminan yang diberikan oleh nasabah. Karena apabila terjadi sesuatu dengan kredit yang diberikan, maka jaminan tersebut menjadi salah satu cara untuk menutupi kerugian pada bank. Yang terakhir, sesuai dengan kebijakan bank dan pemerintah. Artinya, besaran penyaluran kredit disesuaikan dengan kebijakan manajemen bank untuk sektor tertentu. Selain itu, juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah pada bank tersebut. Untuk menentukan jumlah kredit yang sebenarnya, dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, dilihat dari nilai jaminan. Jaminan yang diberikan nasabah untuk memperoleh kredit tersebut, misalnya jaminan berupa tanah atau berupa rumah yang ditunjukkan melalui sertifikatnya. Pihak pemberi pinjaman dapat menghitung nilai rumah dari NJOP tersebut. Yang kedua, dilihat dari penghasilan nasabah atau gaji pada nasabah tersebut. Khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit, maka kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban pada nasabah tersebut. Angsuran yang dibebankan tidak boleh lebih dari 30% dari gaji nasabah yang mengajukan kredit atau tergantung dari kebijakan bank. Yang ketiga, jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usahanya tersebut dapat menentukan yang akan dibiayai oleh nasabah dan bank. Mengapa demikian? Karena supaya nasabah juga merasa bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Yang keempat, studi kelayakan. Bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya. Penilaian dilakukan dari sisi aspek keuangan. Yang terakhir, dilihat dari analisis rasionya. Persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan dengan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangannya. Selanjutnya yakni analisis kredit, yang mana di sini analisis kredit dibagi menjadi 3 bagian. Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Dalam praktiknya, terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit. Hal ini merupakan pendapat dari Kashmir di tahun 2012. Yang pertama yakni analisis kredit dengan 5 of C yang terdiri dari karakter. Yang pertama yakni karakter, kepribadian atau watak dari debitur untuk mendapatkan kredit. Yang kedua, capacity atau kemampuan, yakni melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga, capital atau modal, yang mana di sini menilai kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan mengembalikannya. Yang ketiga yakni collateral atau jaminan, yang mana harus disediakan sebagai pertanggungjawaban jika debitur tiba-tiba di pertengahan jalan tidak dapat membayar angsurannya tersebut. Yang terakhir yakni conditional of economic. Maksudnya di sini yakni dilihat atau ditinjau dari kondisi ekonomi dari suatu negara secara menyeluruh. Seperti halnya contohnya seperti pandemi pada saat ini. Yang kedua, analisis yang selanjutnya yakni analisis kredit dengan 7 of P. Terdiri dari personality, yang mana penilaian mengenai kepribadian yang dimiliki oleh si peminjam. Yang kedua, purpose, yang mana penilaian mengenai tujuan atau keperluan dalam pengenalan atau penggunaan kredit. Yang ketiga, payment, yang mana penilaian tentang cara pembayaran kredit oleh nasabah. Yang keempat, party, yang mana penggolongan dalam penyaluran kredit yang akan diberikan, dari mulai skala usaha, wilayah, sektor usaha, dan sebagainya.
Yang selanjutnya yakni prospek harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Yang selanjutnya yakni profitability atau mengenai penilaian tentang keuntungan yang akan diperoleh bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya, yang terakhir dari 7 of P yakni protection, perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Selanjutnya yakni analisis kredit ditinjau dengan studi kelayakan, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, aspek hukum, yang mana penilaian atas kelengkapan surat atau dokumen lainnya yang dimiliki oleh si debitur tersebut. Yang kedua, yakni aspek pasar dan pemasaran, yang mana penilaian atau prospek pasar yang akan dimasuki. Yang selanjutnya, aspek keuangan, penilaian yang berdasarkan penilaian atas sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha. Yang selanjutnya, aspek teknis atau operasi. Di sini berdasarkan penilaian atas penentuan lokasi usaha, teknologi, dan metode yang digunakan. Yang kelima, yakni aspek ekonomi sosial, yang dinilai berdasarkan atas dampak ekonomi dan sosial bagi kehadiran usaha yang dibiayai. Yang selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen, yakni penilaian atas struktur organisasi yang dimiliki. Dan yang terakhir, yakni aspek AMDAL, penilaian atas dampak usaha yang akan ditimbulkan terhadap lingkungannya. Untuk menilai kelayakan suatu kredit, biasanya bank menilai dari laporan keuangan, dari mulai laporan laba rugi, perubahan modal, dan yang terakhir neraca. Jadi dari kelima laporan keuangan, biasanya bank fokus pada laba rugi, fokus pada 3 laporan keuangan, yakni yang pertama laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dari kelima laporan keuangan tersebut biasanya bank akan melihat rasio keuangan. Analisis laporan keuangan biasanya dinilai oleh bank, yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dinilai dari analisis likuiditas, yang mana di situ terdiri dari current ratio, quick ratio, cash ratio, dan inventory to working capital. Yang kedua, dinilai dari analisis leverage, atau di situ terdiri dari debt ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio. Yang ketiga, dengan cara analisis aktivitas, dari mulai di situ terdapat poin-poin yang seperti inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, dan working capital turnover. Dan yang terakhir bisa dianalisis melalui analisis rentabilitas, yang mana di situ dapat dinilai dari dua poin. Yang pertama profit margin, dan yang terakhir adalah return on investment. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku pemateri terakhir dan moderator, dan juga pemateri-pemateri yang lain, yakni dari Adila Kurnia Ramadhani dan dari Karina Fiudiyanti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.